Halo guys, selamat datang di channel Gyokuken. Jadi di video kali ini gua bakalan ngebahas kenapa Toji sangat kuat meski tidak memiliki energi terkutuk. Dalam Jujutsu Kaisen, sebagian besar penyihir Jujutsu diberkahi kemampuan yang luar biasa kuat dan mereka mendapatkan teknik bawaan ini sejak mereka lahir. Kemampuan ini sedikit banyak mencerminkan karakter mereka dan dapat digunakan dengan efek yang sangat dahsyat. Namun hanya sedikit penyihir di dunia ini yang harus mengorbankan sesuatu saat lahir untuk bisa menandingi rekan-rekan mereka. Keterbatasan ini seperti halnya teknik bawaan yang juga diberikan kepada orang-orang tertentu di anime ini. Saat pertama kali muncul, Toji diperkenalkan sebagai seorang penyihir kuat dan berbahaya yang sedang melakukan pembalasan dendam atas kematian istrinya. Toji sendiri berprofesi sebagai seorang pembunuh bayaran dan juga pemburu para penyihir Jujutsu. Hal yang menarik kemudian adalah fakta bahwa Toji adalah karakter yang kompleks dan juga ambigu coy. Ia memiliki sifat yang bertentangan seperti kekerasan dan juga kelembutan, kebencian dan juga cinta, keserakahan dan juga pengorbanan coy. Toji sendiri sebenarnya sangat menyayangi Megumi dan ingin melindunginya, tetapi di sisi lain, selain punya sifat yang ambigu dan saling bertentangan, sebenarnya Toji Fushiguro merupakan karakter dengan kemampuan bertarung di atas rata-rata coy. Meskipun datang dari keluarga Zenin, salah satu keluarga agung di dunia Jujutsu, Toji sendiri kerap nggak dianggap sebagai anggota klan Zenin. Pasalnya, Toji tidak memiliki energi terkutuk di dalam tubuhnya yang membuatnya tidak bisa merasakan atau melihat makhluk terkutuk. Namun karena demikian, Toji sendiri mampu menjadi penyihir yang sangat kuat, bahkan mengalahkan Gojo Satoru. Ia juga dikenal dengan sebutan pembunuh penyihir karena ia sudah membunuh banyak sekali penyihir Jujutsu dengan tangannya sendiri. Mengapa bisa, bagaimana caranya, dan emang apa saja kekuatan Toji Fushiguro yang pernah diperlihatkan dalam cerita Jujutsu Kaisen? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, langsung saja kita simak pembahasan video ini sampai habis. Keterampilan bertarung. Toji memiliki keterampilan bertarung yang sangat baik. Ia mampu menggabungkan kekuatan fisik dan juga senjata terkutuknya dengan teknik bertarung yang sangat canggih. Toji memiliki kemampuan memprediksi gerakan musuh sehingga ia mampu menghindari sebagian besar serangan musuh coy. Dan juga dia bisa membalasnya dengan serangan balik yang cepat dan juga mematikan. Belum lagi Toji adalah sosok yang mampu menyusun strategi pertempuran dengan sangat efektif. Ia juga dikenal sebagai seseorang yang memiliki kesabaran dan juga kalkulasi pertarungan tingkat tinggi. Kemampuan inilah yang akhirnya menjadi faktor bahwa Toji menjadi salah satu karakter terkuat di Jujutsu Kaisen dan juga mampu mengalahkan Gojo Satoru. Selain itu, Toji memiliki kemampuan beradaptasi dengan cepat terhadap situasi yang sangat sulit. Ia juga mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan yang berbeda dan juga menemukan cara untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Kemampuan adaptasi ini juga yang membuat Toji sulit untuk dikalahkan dan juga karena itu menjadikannya salah satu karakter yang kuat dalam anime Jujutsu Kaisen. Kekuatan fisik luar biasa. Kekuatan dari Toji Fushiguro di cerita Jujutsu Kaisen adalah kekuatan fisik yang luar biasa. Ia memiliki kekuatan yang dapat menghancurkan bangunan dengan satu pukulan coy. Selain itu, ia juga memiliki kecepatan yang sangat cepat sehingga musuh sulit untuk bisa menghindarinya. Toji kemudian dikenal sebagai pembunuh penyihir karena keahliannya dan juga fakta bahwa ia telah mengembangkan batasan surgawinya secara maksimal sejak usia dini. Sebagai contoh, Maki terlahir dengan sedikit energi kutukan yang ia miliki, sementara Toji terlahir tanpa setetes pun energi kutukan. Yang juga karena itu menyebabkan ia dikucilkan oleh klan Zenin yang sangat mementingkan teknik kutukan coy. Mereka akan melemparkan Toji ke dalam lubang roh kutukan yang sama dan setelah itu Toji hanya menderita bekas luka di bibirnya. Toji sendiri adalah seorang pria yang membenci masyarakat Jujutsu karena cara mereka memperlakukannya akibat batasan surgawinya. Karena ketiadaan energi kutukan menyebabkan kemampuan fisik Toji mencapai titik di mana tak seorang pun dapat menandinginya. Kemudian karena itu ia mampu menggunakan tubuhnya secara maksimal meskipun Maki dikatakan sama kuatnya dengan seorang Toji Fushiguro. Banyak fandom yang percaya bahwa Toji akan tetap mengalahkannya berkat pengalaman dan juga keterampilan yang telah ia asah dengan tubuh sempurnanya sejak kecil. Keterampilan yang sama inilah yang membawanya mengalahkan penyihir kelas khusus yaitu Gojo Satoru dan juga Suguru Geto, yang berada pada level yang bahkan tidak dapat diatasi oleh masyarakat Jujutsu dan mengubah dunia dalam prosesnya.
Oh ya, karena keterbatasan yang diberikan kepada para penyihir akibat pembatasan surgawi, banyak juga yang berpendapat bahwa ini sama sekali bukan pertukaran yang adil di dunia Jujutsu Kaisen. Namun pembatasan ini masih dapat direalisasikan sepenuhnya hingga potensinya penuh, memberikan para pengguna kemampuan yang tidak mungkin dipenuhi oleh kebanyakan penyihir sezaman mereka. Sesuatu yang paling jelas terlihat dari prestasinya yang telah diraih Toji, yang telah menempatkan dirinya sebagai level yang jauh melampaui banyak sekali penyihir Jujutsu lainnya, coy. Senjata terkutuk yang kuat. Untuk melawan para penyihir dan juga kutukan, Toji tentu memiliki beragam senjata khusus yang diperuntukkan untuk mengalahkan musuh tersebut. Salah satu yang paling terkenal adalah Inverted Spear of Heaven yang terkenal luar biasa. Inverted Spear of Heaven adalah alat terkutuk tingkat khusus yang berbentuk seperti tombak, yang juga kekuatannya dapat meniadakan semua teknik terkutuk saat bersentuhan dengan senjata tersebut. Alat ini sangat cocok untuk Toji yang tidak memiliki energi terkutuk karena ia dapat mengimbangi kekuatan lawan-lawannya yang menggunakan Jujutsu. Toji mendapatkan alat ini setelah membunuh Dagon, yaitu salah satu dari 3 macan kumbang yang merupakan pengguna terkutuk tingkat khusus. Toji sendiri berhasil menyelesaikan pertarungan pertamanya dengan Satoru dengan mendekat dan juga menusuk tepat di tenggorokannya. Karena kemampuannya yang luar biasa, senjata ini meniadakan Infinity milik Gojo Satoru sepenuhnya, coy. Kemudian ia menebas dan juga menusuk tubuh Gojo berkali-kali tanpa ampun, sehingga akhirnya meninggalkan sang penyihir kuat itu dalam genangan darahnya sendiri. Selain dari senjata tadi, ada juga senjata lain yaitu Split Soul Katana yang juga kuat. Split Soul Katana adalah salah satu alat terkutuk utama Toji yang dapat membelah jiwa pengguna terkutuk dan juga menghancurkan teknik terkutuk mereka. Seperti yang terlihat ketika Toji menebas hancur roh kutukan dari serangan Geto Suguru ketika mereka bertemu. Saat bertarung untuk kedua kalinya dengan Suguru Geto, Toji ditelan oleh salah satu roh kutukan raksasa milik Geto. Split Soul Katana menunjukkan kemampuannya untuk bisa menembus ketangguhan dengan mudah untuk mengiris naga pelangi, yang diakui oleh Geto sendiri bahwa naga itu adalah salah satu roh terkuat dan juga terkeras yang dimilikinya pada saat itu. Setelah kedua senjata bagus itu, kemudian ada satu lagi yang tidak terduga, yaitu senjata Chain of 1000 Miles yang memiliki kemampuan khusus juga. Chain of 1000 Miles tampaknya seperti halnya rantai logam biasa yang banyak ditemukan di pelabuhan. Namun rantai ini sendiri memiliki kemampuan untuk terus memanjang tanpa batas selama penggunanya tidak membiarkan salah satu ujung rantainya terlihat. Selain itu, terdapat klip di ujung depannya yang dapat digunakan untuk menghubungkan alat ini ke alat terkutuk lainnya agar jangkauannya lebih jauh. Rantai ini juga dapat diayunkan oleh pengguna sebagai senjata tumpul seperti mengayunkan rantai biasa, coy. Dalam pertarungan keduanya dengan Gojo Satoru, Toji menghubungkan rantai tersebut dengan salah satu alat kutukan spesialnya yaitu Inverted Spear of Heaven. Hal ini memperluas kemampuan Inverted Spear of Heaven untuk bisa menetralkan teknik kutukan Infinity milik Gojo. Dengan jangkauan yang lebih luas dan juga senjata yang bisa menembus teknik kuat milik Gojo, Toji sangat yakin dia bisa menang pada saat itu. Ya, jadi seperti itulah coy pembahasan gua mengenai kenapa Toji sangat kuat meski tidak memiliki energi terkutuk. Kalau ada yang kurang silahkan tambahkan sendiri di kolom komentar. Oh ya, Mimin mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan dalam konten ini. Dan juga terima kasih yang udah menonton sampai habis.